Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Saya berkesempatan meliput ekspos kasus narkoba di Polres Tasikmalaya Kota. Nah, ini sudah digelar barang bukti. Nah, ini tersangkanya sedang digiring oleh polisi. Jadi ada yang menarik ini. Barang bukti sabunya banyak 67 gram. Ya banyak lah untuk ukuran kota Tasik mah segitu. Nah kemudian yang menarik lagi, si pelakunya ternyata dia residivis. Asalnya di Bui, baru keluar di Bui. Kasus pil koplo. Baru beberapa minggu keluar sudah jadi bandar sabu. Jadi naik kelas, tina pil koplo naik jadi bandar sabu. Tapi berhasil ketangkap lagi oleh polisi. BB-nya banyak 67 gram teh, kalau dirupiahkan ditaksir sekitar 130 juta rupiah. Nah itu tuh sudah siap edar paket-paket kecil. Nah ini yang pil heximer ini. Jadi ada 3 tersangka, yang sabu, yang ganja, kemudian ada yang pil heximer. Nah ini Pak Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, Bapak AKP Iwan, sedang menginterogasi ketiga tersangka. Mereka masih muda-muda dan ditangkap dalam periode bulan Juli ini. Penjualan sabu ini menggunakan sistem tempel, jadi tidak ada kontak antara penjual dan pembeli, karena si penjual menaruh barang di suatu tempat kemudian menghubungi si pembelinya, si pembeli yang ngambil, jadi mereka tidak bertemu gitu. Tapi karena polisi mungkin lebih pintar, walaupun sudah pakai modus tempel seperti itu tetap bisa ditangkap. Mungkin ada celah-celah yang kita tentu tidak tahu lah, hanya polisi yang tahu. Nah ini Bapak Kapolres, Bapak AKBP Ashari Kurniawan bersiap menyampaikan keterangan terkait kasus narkoba ini. Nah, selengkapnya mungkin bisa kita simak bersama penjelasan dari Pak Kapolres ini. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan media. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami dari Polres Tasikmalaya Kota, khususnya Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, melaksanakan press conference pengungkapan kasus narkoba pada bulan Juli 2022, di mana pada pengungkapan kali ini dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, alhamdulillah berhasil menggagalkan peredaran sabu-sabu yang cukup signifikan untuk kota Tasikmalaya, kurang lebih 67 gram, yang mungkin biasanya mungkin 2-3 gram, tapi kali ini alhamdulillah Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dalam satu jaringan kurang lebih 67 gram, di mana 67 gram itu kalau ditaksir dengan rupiah kurang lebih 130-an juta. Kemudian juga dengan kita berhasil melakukan pengungkapan kasus sabu-sabu ini, kita juga berhasil menyelamatkan kurang lebih 300-an generasi muda atau masyarakat, ya, karena kalau diperkirakan mungkin satu G-nya bisa dipakai 5 orang, kalikan 67 ya kurang lebih 300 lebih pengguna, ya. Jadi kita bisa menyelamatkan kurang lebih 300-an masyarakat yang mungkin akan memakai
narkoba jenis sabu-sabu ini. Pengungkapan kasus narkoba ini kali ini ada 3, selain sabu-sabu juga ada peredaran ganja dan juga sediaan farmasi. Dari 3 kasus ini kami berhasil mengamankan 3 orang tersangka dalam 3 kasus yang berbeda tadi, di mana masing-masing tentunya akan dijerat dengan pasal yang berbeda sesuai dengan jenis narkoba yang diedarkan. Untuk pengedaran ganja atas nama AM ini akan dijerat dengan pasal 111 ayat 1 junto 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian untuk yang pengedar sabu-sabu atas nama MA ini akan kita jerat dengan pasal 112 ayat 2 junto 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana notabene untuk tersangka MA ini yang bersangkutan adalah residivis kasus sediaan farmasi pada tahun 2021 yang belum lama keluar dari penjara setelah menjalani hukuman kurang lebih 1 tahun. Kemudian untuk tersangka selanjutnya adalah tersangka MF dalam kasus peredaran sediaan farmasi yang akan dijerat dengan pasal 196 junto 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Untuk masing-masing ancaman hukumannya juga berbeda-beda tergantung dari pasal yang disangkakan, tapi rata-rata minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin teknisnya nanti dari Pak Kasat Narkoba bisa disampaikan. Dan boleh sedikit dijelaskan kronologis pengungkapannya? Yang mana ini? Yang beda-beda. Seperti apa proses penangkapannya? Untuk yang sabu-sabu ini diawali dengan ungkapan ungkapannya karena memang kita ketahui pengedar ini kan sistem tempel ya, sistem tempel, kemudian ada yang menaruh di suatu tempat, kemudian kita berhasil mengamankan orang tersebut, dan setelah kita lakukan interogasi yang bersangkutan mengaku masih mempunyai persediaan sebanyak kurang lebih 67 gram ini, sehingga kita lakukan penggeledahan dan kita dapatkan barang buktinya di tempat penyimpanannya. Dan ini kan masuk luar biasa yang besar untuk Kota Tasikmalaya. Apakah memang ada pemain baru atau bahan baru yang masuk ke Tasikmalaya? Ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami juga untuk saat ini masih berusaha mengembangkan karena disinyalir juga jaringan ini melibatkan luar kota, sehingga kita masih berupaya untuk melakukan penyelidikan ke atasnya lagi. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Oke, cukup. Nah, kayak Pak Kasat.